Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pacitan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee bersama saya Irnawati dari SMK Ma'arif Sudimoro. Saya Tantin Winarsih dari SDN 1 Karangmulyo. Dan saya Sri Wuryaningsih dari SD Negeri 1 Bogoharjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tantin. Gimana kabarnya, Bu Yani? Alhamdulillah luar biasa sehat. Bagaimana dengan Bu Tantin? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dengan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dari coachnya. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching kali ini? Oke, ya terima kasih Bu Tantin atas pertanyaan yang diberikan di dalam kegiatan praktek coaching kali ini. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tentang present, tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Terus untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Baik Bu Tantin, untuk pertanyaan yang kedua ini terkait dengan kompetensi yang spesifik. Ini saya akan mengembangkan di bagian tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Tantin. Oh iya, kemudian terakhir ya Bu, Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, saya di dalam kegiatan coaching ini, proses coaching percakapan coaching ini, saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan. Baik Bu, demikian dulu pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Ya, terima kasih Bu Tantin atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irna. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Bu Yani. Alhamdulillah luar biasa. Bu Irna, hari ini apakah ada sesuatu mungkin Bu Irna ingin menyampaikan atau menceritakan sesuatu terkait apa yang sedang Ibu Irna alami selama ini? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dengan Bu Yani. Oke, silakan, monggo, silakan untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi permasalahan pada diri Bu Irna.
Baik Bu, begini terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah Bu, Ya. saya itu ada setelah mengamati beberapa beberapa tahun ini ada beberapa guru yang mungkin menyampaikan materinya itu masih sangat monoton atau mungkin mereka masih menggunakan metode yang konvensional. Jadi membuat mereka itu hanya berceramah, ceramah dan terus berceramah seperti itu, Bu. Oke, mendengar dari ceritanya Bu Irna tadi ya, kalau saya menggarisbawahi berarti ini permasalahannya dari Bu Irna ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan di sekolahnya Bu Irna yang kurang memiliki variasi di dalam menyampaikan suatu materi sehingga anak-anak itu merasa bosan, tidak tertarik untuk mengikuti ataupun melakukan pembelajaran gitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Jadi kurang bervariatif, terus baik itu dari segi media yang digunakan, terus model pembelajarannya yang masih menggunakan metode dan model pembelajaran yang masih lama. Oke, eh, dari percakapan kita hari ini Bu Irna, kira-kira apa yang Bu Irna harapkan? Oke, jadi saya mengharapkan dari percakapan kita hari ini mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi oleh rekan-rekan guru yang lainnya yang ada di sekolah saya. Oke, jadi Bu Irna ini mengharapkan adanya suatu perubahan di sekolahnya Ibu. Kira-kira nih Bu Irna, perubahan apa yang ingin Bu Irna harapkan atau dapatkan di kemudian hari? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metode Oke. pembelajarannya, Bu. Karena sekarang ini banyak metode yang bervariatif yang bisa mereka gunakan. Misalkan bisa menggunakan aplikasi seperti Quizzes, mereka juga bisa menggunakan metode PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi supaya metode mereka ketika pembelajaran itu bukan cuma hanya metode ceramah, tapi bisa menggunakan yang bervariatif dan bisa memanfaatkan dunia IT yang saat ini memang sudah sangat pesat sekali perkembangannya, dan saya mengharapkan itu juga berada di sekolah saya. Gitu. Oke, ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan mungkin di dalam pembelajarannya kita bisa menggunakan suatu game dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira nih Bu, model atau media itu bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal apabila media atau model tersebut berada di level 10. Benar kan Bu? Iya. Nah, kira-kira di sekolah Bu Irna sekarang ini berada di level berapa Bu? Di sekolah saya sepertinya masih berada pada level 6, Bu, karena lebih banyak guru-guru senior. Jadi dalam metodenya ini masih menggunakan metode yang lama, terus levelnya masih berada pada level 6. Oke, di level 5. Nah, di kondisi sekarang ini Bu, level berapa yang kira-kira Bu Irna ingin tingkatkan? Baik, jadi yang awalnya saat ini berada pada level 6, saya mengharapkan paling tidak naiklah Bu sampai ke level 8 seperti itu. Dari level 5 menuju ke level 8 ya Bu. Nah, mungkin kira-kira juga adanya sebuah usaha. Nah, dari pemikirannya Bu Irna sendiri, usaha apa yang akan Bu Irna lakukan untuk menciptakan adanya suatu perubahan di sekolah Ibu? Baik, mungkin bisa ditingkatkan sampai dengan level 9 kalau kita itu sampai ke level yang ke level 9, mengingat dengan guru-guru kebanyakan yang dari kritik senior, terus mereka juga yang tadi masih menggunakan metode yang monoton, itu bisa memungkinkan bisa dilakukan perubahannya, Bu.
Oke. eh, Kemudian selain itu Bu, apakah ada usaha lain nih? Seperti misalkan melakukan tadi dengan adanya kritik dari senior, dari level 5 ke level 7 mungkin masih bisa dilakukan suatu perubahan. Selain itu, usaha apa Bu yang akan Anda lakukan, yang akan Bu Ina lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan hal ini, Bu. Rencana untuk tindakan yang bisa saya lakukan itu dengan metode yang seperti apa? Mungkin semacam napa nggih, mentoring atau mungkin juga bisa menggunakan workshop seperti itu. Itulah seperti pendampingan individu, itu juga antara saya dengan rekan guru mungkin secara face to face, tapi napa nggih, ini bergantian seperti itu, Bu. Oke, ya. Untuk kegiatan mentoring ya Bu Irna, ini akan merencanakan dengan mentoring ataupun pendampingan. Kira-kira selain itu Bu Irna, apakah tidak ada ataukah ada strategi yang mungkin pernah Bu Irna lakukan? Baik, jadi mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga akan mencoba untuk mengkonsultasikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau mungkin seperti workshop seperti itu, supaya tujuan untuk peningkatan kompetensi dari guru khususnya itu dalam penyampaian materi pembelajaran bisa menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi. Eh, Berarti Bu Irna ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu Irna. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Irna lebih nyaman atau lebih bisa menggunakan metode yang mana Bu agar cepat terrealisasikan? Sepertinya lebih ke mentoring, Bu. Karena kalau misalkan kita menggunakan yang pelatihan atau mungkin dengan workshop, itu juga persiapannya juga cukup lama. Terus kita juga membutuhkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Terus mungkin untuk saat ini lebih nyaman untuk melakukan kegiatan yang mentoring daripada yang workshopnya. Jadi untuk agar cepat terrealisasikan, Bu Irna menggunakan menggunakan metode mentoring. Kemudian dengan kegiatan mentoring ini, kira-kira Bu Irna nih memerlukan support ataupun memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain atau tidak, Bu? Baik, jadi ada sih Bu, sebenarnya mungkin saya juga bisa memanfaatkan atau membutuhkan bantuan dari rekan guru, di mana ada rekan guru yang memang ahli dalam bidang IT, itu bisa saya ajak berkolaborasi untuk bisa mewujudkan kegiatan mentoring ini bersama dengan rekan sejawat saya supaya pembelajarannya itu tadi bisa lebih bervariatif lagi. Oke, baik Bu Irna. Bu Irna ingin melakukan mentoring ini dengan secara berkolaborasi dengan rekan kerja. Kira-kira kapan nih Bu Irna bisa melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan itu juga berarti insya Allah saya akan melakukannya. Nah, kita akan mencoba untuk berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang berada di sekolah saya untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, luar biasa. Bu Irna juga sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Irna hadapi. Kira-kira Bu Irna, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Irna dapatkan? Baik, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara saya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring yang di situ dibantu oleh rekan guru dan juga memiliki keahlian di bidangnya dalam media pembelajaran.
Oke, alhamdulillah Bu Irna. Berarti selama ini setelah kita mengadakan pembicaraan kita dengan waktu yang hanya singkat, mungkin tidak lama, Bu Irna sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan adanya suatu perubahan di sekolah Ibu. Perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif tentunya ya Bu Irna. Eh, Oke, kemudian saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabar dari Bu Irna selanjutnya. Saya juga penasaran bagaimana cerita Bu Irna selanjutnya. Kita akhirkan, kita cukupkan pembicaraan kita pada hari ini Bu. Kita sambung di lain kesempatan. Kemudian semoga apa yang menjadi rencananya Bu Irna untuk tetap bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sekolahnya Bu Irna bisa terlaksanakan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Terima kasih juga sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa terjadi perubahan di dalam sekolah saya. Oke. Gitu. Sama-sama Bu Irna, mungkin kita di lain kesempatan bisa bertemu kembali, berbicara bincang-bincang tentang suatu masalah, mungkin dengan permasalahan yang lain lagi. Kita akhiri pembicaraan kita hari ini Bu Irna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tantin. Nah, Bu Yani tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Irna. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Oke, baik Bu Tantin. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dari kegiatan kucing ini saya sudah melakukan kucing dengan menggunakan alur cerita tentang dimulai dari menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kucing untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari masalah yang kucing hadapi. Oke Bu Yani. Oke Bu Yani, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang sudah Bu Yani lakukan dengan Bu Irna sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Yani sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Irna. Oke Bu Yani, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching tadi, Bu Yani sudah melakukan dengan Bu Irna, sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Yani dan Bu Irna Bu Yani sudah bisa menggali dan memberi pertanyaan kepada Koci, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Yani ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada kali ini? Oke, baik Bu Tantin, terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam kegiatan kucing pada pagi hari, siang hari ini, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nantinya dapat melakukan kegiatan kucing lagi ke arah yang lebih baik lagi.
Oh ya. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekarang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. banyak Bu Ya, Tantin. Sampai sama-sama, bertemu di Bu. lain kesempatan.